Bojo ora rukun, gogo ora matun, sapi ora nuntun. Rugi donya, rugi akhirat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala al-musannif rahimahullah ta'ala bi ulumihi wa amatana bi asrarihi fit dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dharni wal mukazzibin ulin ni'mah. Wadharni, dan tinggalkanlah saya, biarkanlah saya Allah, atau serahkan kepada saya, wal mukazzibin, orang-orang yang tidak percaya, membohongkan Al-Quran, nggak percaya Gusti Allah, nggak percaya kerasulan Rasulullah. Ulin ni'mati, yang diberi kenikmatan. Utrukni Muhammad, tinggalkanlah saya, ya, karena kamu sudah berdakwah dan mereka tidak mengindahkan terhadap orang-orang Quraisy, Sunadid al-Quraisy. Ya, inna ladaina angkala, sesungguhnya bagi kamilah nanti ada belenggu-belenggu. Jadi Bapak Ibu, setelah ayat sebelumnya kemarin Nabi Muhammad diperintah jurhum hajron jamilah, hijrah, dalam arti Nabi kan sudah berdakwah sangat maksimal Bapak Ibu, dan ternyata sebagian besar waktu itu orang-orang Quraisy tidak mengindahkan, bahkan mukadzibin, orang yang tidak percaya, membohongkan, tidak beriman, tetap tidak beriman. Dan mereka paling tidak ada 3 golongan. Satu, memang kafirin, orang yang tidak percaya dengan Allah, ya. 2, orang yang musyrikin, percaya kepada Allah tapi nyembahnya harus lewat berhala dulu. Nah, sekarang kita nyembahnya lewat HP, podo mawon. Sebenarnya sama itu. Jadi dulu orang nyembah berhala, nyembah Allah. Mereka kan percaya Gusti Allah, tapi nyembah Allah harus lewat berhala-berhala itu. Bahkan mereka pernah mendatangi Nabi Muhammad, kami ini Tuhan banyak saja masih kurang. Kok sampean hanya 1, mbok milih lagi, tambah milih mana di antara berhala kami yang tidak kamu sukai. Ya. Jadi Bapak Ibu, itu musyrikin, sama-sama dibenci Gusti Allah. Karena apa? Karena Allah tidak mau diduakan. Syirik sekali lagi menduakan Allah, menyekutukan Allah. Ya, saya paling kurang suka dengan istilah sekutu, Pak, karena orang tidak paham. Syirik adalah menyekutukan Allah, kan tidak paham. Ya, agak lebih tegas menduakan Allah. Atau dengan bahasa lebih tegas lagi, syirik itu wayuh. Allah tidak gelem diwayuh. Ya, tidak mau dipoligami. Ibu-ibu aja tidak ada yang mau, Bu, nggih. Ada yang mau? Tidak ada yang mau. Kalaupun ada, diam-diam jo kondo-kondo kadung. Nah, jadi itulah musyrik, sama aja Allah tidak menyukai. Dan yang ketiga adalah orang munafikin. Itulah tergolongnya mukadzibin, kafirin, tegas, memang aku nggak percaya, tidak ada Tuhan. Nah, di antara orang kafir, musyrik, juga munafik ini sama, mereka takabur. Ya, tidak percaya kepada Gusti Allah dan menyombongkan.
Seperti orang yang musyrik misalnya Bapak Ibu, ada di dalam surat Ahzab 4 misalnya. Jadi ma ja'alallah li rajulin min qalbaini fi jawfi, ini Ahzab 4. Ini orang-orang musyrik. Jadi Allah tidak akan, hati itu ya satu bukan dua, qalbaini. Jadi ada orang ini namanya Abu Ma'mar Bapak Ibu, di zaman Nabi, di kalangan orang Quraisy itu orang yang dianggap paling cerdas. Bahkan mengatakan Muhammad itu goblok, kalah pinter dengan Abu Ma'mar. Ya. Turunlah ayat itu karena dia sing disembah, ya percaya Gusti Allah. Orang musyrik itu percaya wujudullah, itu percaya hanya nyembah Gusti Allah harus lewat berhala, lewat perantara. Dan itu yang paling juga mboten disukai Gusti Allah, qul huwallahu ahad. Jadi di kalangan orang Quraisy Abu Ma'mar itu sangat terkenal cerdas. Bahkan di kalangan mereka ada keyakinan Muhammad itu goblok. Ya. Kalah dengan Abu Ma'mar. Maka ketika turunlah ayat itu, ya hati itu satu. Jadi menurut Al-Quran bahwa kecerdasan itu bukan otak, hati. Makanya Allah turunlah ayat ini, ma ja'alallah li rajulin min qalbaini. Allah tidak memberikan orang dua hati, dan satu aja. Hati itu satu, ya. Tidak dua seperti mereka, Abu Ma'mar hati ini akeh, mukanya pinter, mboten. Jadi dari ayat ini satu bisa diyakini Ibu Bapak bahwa kecerdasan itu bukan dari otak, dari hati. Seperti yang pernah kami sampaikan, Einstein yang terkenal itu, yang dianggap goblok, SD mboten lulus, SMA nggak lulus, sampai perguruan tinggi nggak lulus, tapi ketika dia kerja umur 26 tahun bisa menciptakan teori relativitas. 15 tahun kemudian dapat hadiah Nobel, dinyatakan orang paling cerdas di abad 20, itu Einstein. Tapi SD mboten lulus. Ya. S2, S3, S-teller enggak, profesor juga tidak. Ya. Jadi, tapi mengapa gitu? Dia selalu mengatakan, loh saya kalau berpikir tidak dimulai otak, dari hati. Jadi kecerdasan hati inilah sebenarnya yang akan mempengaruhi kecerdasan otak, bukan dibalik. Dan hari-hari ini Bu Bapak, orang sudah mulai banyak emosional quotient, spiritual quotient itu sudah mulai jelas. Ahli-ahli psikologi kecerdasan sudah mengatakan kecerdasan itu yang lebih penting kecerdasan hati, bukan otak. Turunlah ayat itu karena apa? Waktu perang Badar, Abu Ma'mar ini Bapak Ibu lari terbirit dan kalah perang Badar. Lari, Abu Jahal meninggal, Abu Lahab meninggal, yang tokoh Quraisy kan tinggal Abu Sufyan. Yeah. Lari menghadap Abu Sufyan dengan sandal satu dipakai, satu diikat tangan, lari. Ya. Terus ditahu oleh Abu Sufyan, loh, kamu kok sandal kok sisian, yang itu dipakai itu, loh masa iya? Rumah soku sudah, sandal saya sudah saya pakai semua, loh enggak, itu yang satu di tangan, yang satu di kaki. Jadi ini cerdas. Ternyata ya tetap goblok. Itulah Abu Ma'mar. Jadi itu orang musyrik, Abu Ma'mar. Jadi kecerdasan itu dari hati, dan Allah mboten menganugerahkan orang itu dua hati, enggak, satu. Juga nyun sewu dalam sebuah hadis Bapak Ibu, yang hadis At-Tirmidzi ini bahwa di dalam diri manusia ada segumpal darah, jika baik, baiklah semua perbuatan manusia, jika jelek, jeleklah perbuatan manusia, ala wal qalbu. Tapi dalam hadis yang lain Imam At-Tirmidzi menerangkan qalbu itu kulit. Di dalam qalbu ada lagi yang namanya fuad. Di dalam fuad ada nafs, jiwa. Setelah jiwa di dalamnya masih ada sir. Setelah sir ada afkah, baru ketemu Gusti Allah. Hadis. Jadi Bapak Ibu, yang disebut qalbun itu kulit.
Makanya qalbun itu hati itu walaupun salah kita bisa membenarkan orang benar disalah. Bukan esensi. Esensi itu hati yang mutmainnah yang Allah itu, Bapak. Jadi hadis. Ya, terus orang yang nuraninya bisa Allah itu harus melewati 7 kamar. Kalau pernah menyampaikan, terus qalbun itu ibarat kelapa, niku warnanya niku kadang kalau kelapa hijau sing larang niku kulit luar itu qalbun. Belum esensi, belum yang hati sebenarnya itu cek kulite. Lah mantun kulit, mantun warna kan dan kulit niku namanya fuad. Lah seperti lapisan ketiganya warna, kulit, sepet nih ya. Niku nafs, jiwa. Ya. Setelah jiwa ada lagi sirullah. Itu batoi kelopo itu. Setelah sirullah ada yang namanya ya kelopo nih. Ya. Itu afka. Lah kelopo itu diparut nanti menjadi sing penting kan santen nih. Nah, itulah namanya anak Allah. Hadis. Jadi mulane menuju Gusti Allah niku harus ngliwati 7 kamar kalau mulane ya zikir ya ibadah. Bahasa orang tasawuf Ibu Bapak 2 aja, riyadhah dan mujahadah. Mujahadah itu berusaha keras bagaimana ngelatihan hati melakukan yang baik-baik, riyadhah itu meninggalkan yang jelek-jelek. Dan yang diinginkan Gusti Allah sebenarnya anak tadi Allah itu namanya musyahadah. Sudah ma'rifatul Allah, orang sudah Allah. Jadi dari qalbu menuju Allah itu 7 kamar Ibu Bapak, betul gampang. Dan inilah hadis yang pernah saya sampaikan. Tahu-tahu Kanjeng Nabi bangun tidur terus dawuh nih kok Bukhari, ini hadis Bukhari Ibu Bapak. Jadi layat hula jannata ahadun bi amalihi. Sahabat-sahabat, orang masuk surga itu bukan karena amalnya loh. Bukan modal amal. Waket. Padahal biasanya Kanjeng Nabi nerang di Quran, nerang hadis, pahala harus banyak agar mlebu swarga, tidak masuk neraka, tidak ada dosa, perbanyaklah pahala. Niki mboten. Enggak, orang masuk surga itu bukan karena amal baik. Wala anta ya Rasulullah, ente sing ngajung. Qalu, Kanjeng Nabi termasuk panjenengan nanti dijamin masuk surga bukan karena amal panjenengan yang banyak itu lah, tidak. Orang masuk surga itu illa ya karena ridho Allah, rahmat dan ridho Allah. Jadi hadis Bukhari ini Bapak Ibu yang bisa untuk menjelaskan qalbun tadi ya, jadi kecerdasan bukan otak sebenarnya hati. Kanjeng Nabi baru aja diajak malaikat Jibril Pak Bu Muhammad, ini loh nanti di akhirat ada situasi seperti ini. Ada orang nggih dengan senang hati Bapak Ibu seneng digiring malaikat akeh menuju surga. Ketemu Gusti Allah. Liqa Allah. Dan pasti saya ngitung liqa Allah itu 15 kali. Jadi orang ketemu Allah itu pasti. Mudah ditakoi kali Gusti Allah. Fulan nggih, kamu kok semangat banget kemana? Ke surga ya Allah. Modalmu apa? Loh ini amal ibadah saya gunung. Jangankan 1 gunung, 1000 gunung kalau aku nggak ridho, aku nggak terima mau apa? Mboten Gusti, saya berhak saya masuk surga. Dalilnya jelas, Qur'annya, hadisnya jelas. Itu hak saya. Loh, nggak bisa. Itu surga saya. Kamu berarti ingin masuk surga. Loh, surga itu makhluk saya. Kamu takut mlebu neraka, neraka nggih makhluk saya. Sudah malaikat. Orang itu jangan dibawa ke surga, bawa ke neraka. Karena orang ini ibadah bukan karena saya. Karena surga ingin masuk. Loh, surga kan makhluk, bukan saya.
Berarti dia ibadah yang banyak golek ganjaran sing akeh. Lho ganjaran juga makhluk saya. Maka disinilah kolbun ya, jinjobo. Kalau sudah liwat 7 langkah baru makrifatullah ana Allah, itu baru menuju betapa prosesnya panjang. Akhirnya mlebu neraka. Disinilah berdasarkan hadis itu Bapak Ibu, akhir para ulama membagi dalam konteks tasawuf nih, membagi orang ibadah, misalnya sholat lah, Isra Mi'raj, itu ada 3 golongan itu. Satu ashabul bidayah, jadi orang yang ibadah sholat misalnya kepingin oleh ganjaran akeh, boleh, tidak salah. Bayang subuh ganjarannya akeh supaya mlebu swarga, ndak masuk neraka, boleh. Tapi itu tergolong ashabul bidayah, itu baru pemula, arek cilik. Kados kula rumiyin dijak ning masjid kali bapak kula niku mesti wegah. Moh Pak, engko mulih tak tukoni es krim. Nggih. Jadi ke masjidnya bukan karena ibadah, krono lah itulah sama. Jadi Quran bicara pahala siksa agar orang tidak masuk neraka, agar masuk surga, itu sebenarnya dalam konteks hadis kalau Bapak Ibu niku pemula. Orang yang ibadah minal mubtadiin, ashabul bidayah, itu pertama. Berdasarkan hadis kalau akhirnya ada ulama membagi yang kedua golongan ashabul wasatiyah, yang tengah. Itu torek, jadi ada syariat, ada torekot, ada hakikat. Itu Pak bedanya. Jadi orang yang ibadah pengen menuju swarga itu syariat, dohir masian. Padahal sama niatnya usolli fardu subuh lillah. Kalau kan lillah, mboten lil swarga. Mboten krana wedi neraka, mboten, kan niatnya lillah. Nanti nawaitu sama'udin juga lillah. Tapi prakteknya kepingin mlebu swarga. Lho swarga mahal Gusti Allah. Nah inilah ini kok lek torekot Ibu Bapak itu korobah, ingin dekat Allah, lumayan. Lah yang paling diinginkan Allah adalah ashabun nihayah. Muka-muka panjenengan orang yang ibadah itu sudah puncak, nihayah itu puncak. Yang paling didengar Allah itu ibadah ya aja krana pengin mlebu swarga. Ya jangan karena ingin takut neraka, pahala dan siksa, ya krana ridho Allah. Seperti hadis Bukhari itu ya, orang masuk surga karena ridhoku, rahmatku. Terus lene wong dia panjenengan tinggal takok awake dhewe, ibadah panjenengan cek pengin mlebu swarga mboten-mboten, ya berarti kita masih merasa anak kecil. Le kemis sore kalau bapak golon yang kuburan le ndongane mbah-mbah wedi bah kula wedi yang kuburan tak tukokne dawet. Oh nggih. Jadi bukan karena ke kuburan itu karena sunnah Nabi mendoakan orang yang mati kepengin ditukone salah mboten. Tapi itu kategori ashabul bidayah minal mubtadiin. Ini sebuah pilihan Bapak Ibu. Termasuk poso mangke ada poso awam, poso khusus niku sebuah ibadah. Monggo lah qalbun itu sebenarnya di situ. Nggih monggo. Tapi ingatlah hadis kalau tadi kejadian seperti itu moga-moga noto hati. Lah, gini kok ya ndak gampang Pak, sekali ini mboten gampang. Karena selama ini kan hanya diterangkan syariat kan kulit memang Pak. Fikih syariat ini kan rukuk, sujud, lek rukuk diwaca iki, badoe nempel, kan kulit semua itu. Poso nanti diterangkan bahwa ndak makan, ndak minum, ndak kumpul mulai subuh sampai itu kan kulit. Ya di lo kan hati. Makanya takwal qulub. Yeah. Wa may yu'adzim sya'arillah, orang yang haji umrah syair itu kan tempat-tempat yang dimuliakan Allah untuk haji dan umrah, dan di situ kita melakukan ibadah itu takwa Allah, tapi takwal qulub, hatinya dulu. Itulah Bapak Ibu nggih. Noto hati niku tetap menjadi penting dalam konteks mukadzibin tadi, hati ini ditutup Gusti Allah. Enggak percaya Gusti Allah. Lah itu Kanjeng Nabi diperintah jarna Muhammad, saya nanti yang akan membalasnya, tugas kamu kan selesai.
mudzakir wa lasta alaihim bi, kamu tidak bisa maksa. Innaka la tahdi man ahbabta. Surah Yunus 99 niku, Kanjeng Nabi niku ibu bapak kan kepengin semua orang beriman. Sangat. Nggih. Terus turun ayat Yunus 99 niku, lau syarabuka la amana man fil ardi Muhammad. Kalau aku ingin mendaki semua orang beriman. Tapi aku tidak mengendaki kok. Lahu niku jika seandainya tapi tidak mungkin. Le ini niku jika tapi mungkin. Ini lau Pak. Aku tidak mengendaki. Jadi seperti surat At-Taghabun ayat 2 niku kalau mau. Jadi Allah itu faminkum kafirun wa minkum mu'min. Aku akan nakfir orang sebagian beriman, sebagian tidak. Supaya swarga ana sing nggoni, neraka ana sing, jangan maksa. Itulah rumit orang menganggap Gus Dur itu liberal. Gus Dur kan pernah dikatakan kiai-kiai yang ketuhanan yang Maha Esa itu kalau diyakini pemaksaan tidak bisa. Dulu ketika Gus Dur matur ngono, wah Gus Dur itu liberal begini, lu itu Quran ternyata. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu dalam maksa tidak boleh, la ikraha fiddin. Allah tidak maksa. Allah piyambak itu buat la ikraha fiddin. Lau syarabuka la amana man fil ardi jami'a fa minkum kafirun wa minkum mu'min. Surat At-Taghabun ayat 2 niku. Jadi Gus Dur betul menurut saya. Berarti literasinya tentang Quran lebih lengkap. Yeah. Mulai ayahnya Kiai Wahid Hasyim yang membuang 7 kalimat dengan wajib menjadi syariat Islam niku dibuang oleh Wahid Hasyim. Ya, Pak Agus Salim kan tidak belajar agama sepinter, belajarnya hukum. Sing nyusun Pancasila ya. Profesor Abu Zakir yang mewakili Muhammadiyah belajarnya hukum. Abi Kusno juga hukum. Sing ngaji temenan kan Kiai Wahid Hasyim yang ke Mekah. Buang aja Bung Hatta, daripada 75 provinsi tidak ikut Indonesia kan maramis waktu itu 18 Agustus Pak. Akhirnya Bung Hatta, Bung Karno mantut Pak Wahid Hasyim dibuang saja. Ketika diprotes Agus Salim setelah jam 1 18 Agustus dibuang menjadi ketua Yang Maha Esa, dijawab Pak Agus Salim, Pak Profesor Ahmad Zakir, Agus Kusno, loh itu kalau syariat didulukan kan bertentangan dengan Quran. Quran yang turun di Makkah belum ada syariat, semua akidah dan akhlak. Oh kalau begitu mungkin. Jadi Pak Agus Salim bisa mengakui. Jadi rumongso kalah pinter. Dan kalau kadang bayangnya Bapak Ibu, waktu ini buatan dibuang kasus di Papua betina polisi tentara di pantai ini buatan Papua tok ya, mungkin Manado, mungkin Ambon, mungkin NTT, mungkin di Bali. Mereka kan provinsi-provinsi yang minoritas belum Islam, tidak mau seperti Papua semua. Ya syukurlah ada Kiai Wahid Hasyim. Ya, dibuang dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu bertentangan dengan Quran. Semua ayat Quran yang turun di Makkah ini akidah, akhlak, syariat, hukum-hukum nanti di Madinah, poso, sholat semua. Maka dalam konteks itulah dulu Gus Dur mengatakan, loh ketuhanan yang Maha Esa pun kalau dalam konteks itu pemaksaan ya tidak boleh. Kalau dalam konteks dakwah monggo, tapi dipaksa kan, loh Gusti Allah itu gak maksa. Supaya swarga ana sing nggoni, neraka ana sing. Kan benar Gusti Allah la ikraha fiddin, Pak. Lau syarabuka la amana man fil ardi jami'an, Yunus 99. Surat At-Taghabun ayat 2, Allah menakdir orang sebagian kafir mukmin. Tugas kita kan mengingatkan. Maka hati mukadzibin tadi yang sudah Kanjeng Nabi berusaha keras supaya orang beriman kok tetap mukadzibin, musyrik, munafik. Ya sudah, tugasmu sudah selesai. Itu zarni, biarkan saya yang akan balas, dan itu urusan saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, itulah kadang-kadang makanya nyuwun sewu, jadi Quran tidak boleh ditafsirkan pakai akal, jadi balik ayat, balik tafsir. Jadi menurut saya Gus Dur waktu itu berarti Gus Dur benar. Hanya orang waktu, oh Gus Dur liberal begini. Loh, ini baca Gus Allah yang pada maksa kok.
Jadi surat At-Taghabun ayat 2 yang menbuka itu Allah yang menciptakan kamu khalaqakum faminkum kafirun wa minkum aku akan takdir sebagian beriman, sebagian tidak. Sebab swarga ana sing ngegoni neraka ana sing. Lah tugas kita Muhammad kamu peringatan aja. Makanya mukadzibin itu zarni, biarkan saya yang akan membalasnya. Maksud ayat tadi begitu Bapak Ibu. Nggih. Nggih. Dan sudah urusan hati itu urusan Gusti Allah. Al-Fa 24 ini kan nggih. Wa lamu anallahu yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Kono wong jejer masjid dak tau yang masjid belas hati ini ditutup Gusti Allah. Itu baru hati. Waduh, di balik hati itu masih ada fuad. Nggih. Nggih. Setelah fuad ada nafs, ada ruh, ada sir, ada afkar, baru nyampe Allah. Jadi hati yang selalu Allah itu harus melalui empat kamar Bapak Ibu. Disulah makanya kita suruh zikir, tanggung malam, poso, sedekah itu menuju riyadhah dan mujahadah, dan nampaknya nggih mboten gampang, pancen mboten gampang. Dan itulah dalam konteks hari ini subhanalladzi asra bi abdihi lailan al-ayah. Ya, beberapa kitab tafsir saya selalu mengulang-ulang mana yang Isra Mi'raj itu kan satu kesatuan yang dijadikan dasar Quran loh, bahwa hasilnya Isra Mi'raj salat kan tidak ada. Mana kalimat salat mboten ada. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil alladzi barakna haulahu linurihi min. Itu kan Mi'raj hadis, tapi satu kesatuan dari Isra Mi'raj di Quran tidak ada. Makanya kalau Isra Mi'raj itu gondelan Quran, ibu bapak para ulama berpendapat hasilnya subhanallah, subhanallah, agar orang ingat Allah, taat Allah, eling Gusti Allah. Makanya kalau sudah terjebak nyalah nih kadung umum orang mengatakan hasilnya Isra Mi'raj salat, monggo, tapi di Quran tidak. Dengan catatan boleh dikatakan hasil sholat, dengan catatan waktu sholat eling Gusti, harus begitu. Tapi yang dikehendaki Allah, seperti hadis Bukhari kalau sholat pengen oleh ganjaran, dan nanti ketemu Gusti Allah panjenengan ditakoni, oh, semangat banget kok melok kajian subuh hari Ahad, hari Sabtu, kalau pengen menuju swarga Gusti, ganjaran kula kathah. Ya, swargaku tergantung saya. Ya, aku gak ridho mau apa? Aku ndak mau terima mau apa? Ya, ini nggak akhirnya hadis Bukhari ini akhirnya menjelaskan orang tadi tidak jadi masuk surga, dilebonin neraka. Karena menurut Gusti Allah ibadahmu karena makhlukku. Surga itu makhlukku, neraka ya makhlukku, pahala ya makhlukku, siksa makhlukku. Ya mestinya karena Allah sudah mutlak Allah niku bener. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumastaqamu niku safat. Pokoknya Allah niku ben enak. Allah kan tidak akan dolim. Salah ditulis bener salah mboten enten Gusti Allah. Nah, kembali pada ayat ini, dzarni wal mukadzibin. Nabi Muhammad, oh sudah Muhammad, kamu tugasmu sudah selesai mengingatkan mereka. Yang mukadzibin tergolong takabur semua itu munafik, ya. Bab di dalam surat Al-Ahzab pinten niki munafik juga Pak niko. Wa minan nasi niki surat Haji 11 Pak, itu juga munafik nih Pak. Ini yang akhirnya tidak percaya mukadzibin juga. Wa minan nasi mayya'budullah ala harfin. Jadi sebagian menungso niku ibadah kepada Allah ala harfin, bukan huruf. Harfin niku tepi, kulit. Harfun. Nah, Al-Haji ayat 11 niki Ibu Bapak, ada orang Mekah hijrah ke Madinah. Arabi. Lah hijrah niku istrinya dibawa, untanya dibawa, semua kekayaan dibawa. Mboten kados Kanjeng Nabi ndak nggawa apa-apa. Umumnya sahabat ndak bawa apa. Dan ini mboten. Dibawa semua, istrinya dibawa. Tapi hijrah niku
ngancam, kan munafik. Pokoknya aku lek pindah ke Madinah, hijrah ke Madinah, istri saya nanti melahirkan anak laki-laki, berarti Muhammad betul, agama ini benar, Gusti Allah benar. Tapi kalau aku pindah ke Madinah, istri saya melahirkan anak perempuan, Muhammad salah, Tuhannya salah, berarti salah. Loh, ini kesombongan munafik. Aku gelem hijrah, tapi yang ngono. Unta saya nanti kalau pindah ke Madinah melahirkan unta sing api-api, didol larang, Muhammad betul, Tuhannya betul. Tapi kalau ternyata aku pindah ke Madinah, untukku melahirkan anak-anak sing elek-elek, didol murah, Muhammad salah. Aku ning Madinah kok tambah sehat, duitku tambah akeh, berarti Muhammad betul, agamanya betul, Tuhannya betul. Enggak, salah. Itulah makanya sebagian manusia Al-Hajj 4:11 Bapak Ibu. Jadi wa minan nasi nggih may ya'budullah ala harfin kulit, ndak karena Allah, munafik. Harf niku torof, kulit. Mboten karena Allah. Ada sebagian, tapi min itu sebagian. Ada. Akhirnya Bapak Ibu ketika pindah ke Madinah, Gusti Allah kok didikte. Gusti Allah aja didikte. Dipaksa, kamu harus ngikuti saya. Ini kan pada Tuhan Muhammad harus ngikuti saya, kehendak saya. Loh, dapuranmu. Akhirnya ibu bapak ketika pindah Madinah, semua keinginannya tidak dicapai. Bojone melahirkan anak perempuan, ontone juga melahirkan onto sing elek-elek. Dia tuh sakit-sakitan. Itulah di ayat itu terakhir dia khasirat dunia wal akhirah, rugi dunia rugi akhirat. Tidak karena Allah, karena harfin, tidak karena Allahnya tadi, tidak golek ridho nih Gusti Allah. Mulanya saya kadang-kadang saya berpikir orang tua kita dulu betul nih, pasrahnya nih loh Bu. Alah aku golek ridho nih Gusti Allah, ya aku didolimi kabar ridho, Allah ridho. Ayo Kanjeng Nabi di Taif dilempari batu berdarah, sampai Jibril datang, Gusti Allah pun ridho loh Bu Bapak niku. Waktu itu sebelum hijrah ke Madinah, itu Jibril kamu bantu Muhammad, orang Taif itu sudah sangat berlebihan. Aku sudah rela kalau dibunuh semua. Ya. Tapi Muhammad, enggak, saya enggak marah, aku ridho. Pokoknya Gusti Allah ridho. Aku hebat gula ridho Gusti Allah. Didoakan aja malaikat Jibril agar mereka nanti dapat hidayah. Itu yang sering saya sampaikan Ibu Bapak, ndongane wong non muslim boleh. Mereka non muslim kejem dolim pada Kanjeng Nabi kok didongani. Kayak Umar bin Khattab, tokoh Quraisy niku mboten Abu Jahal nomor 1 Umar bin Khattab. Padina golek Kanjeng Nabi ingin membunuhnya. Lu Nabi kalau ndong ya Allah bukalah hati Umar agar dapat hidayah. Maka disinilah ikut Nabi mawon, aja ikut orang-orang gadang di medsos. Oh ndak bisa gini. Inilah ngaji kok di medsos. Kiai Google ngaji mau cok kitab. Akhirnya Umar bin Khattab masuk Islam tahun ke-5 kenabian. Setelah ke-5 kenabian, Nabi akhirnya berdakwah lebih terang-terangan nih ke wani ngomong di buka umum. Jadi ala harfin ini kapiran-kapirun seorang wong tua di Jawa. Itu kapiran-kapirun rugi dunia rugi akhirat iki istilah kapiran-kapirun Pak. Bojo ora rukun, gogo ora matun, sapi ora nuntun. Rugi dunia rugi akhirat. Nah itu ada wa minan nasi ma ya'budullah ala harfin. Ya. Karena kulit. Akhirnya apa? Khasirat dunia wal akhirah. Jadi dari penafsiran mukadzibin kalau Bapak Ibu dan hubungan dengan hati nggih monggo. Seusia keluaran panjenengan iki monggo nonton hati ya golek ridane Gusti Allah. Ya jangan aku golek mlebu neraka ya sampean kan suudzon be Gusti Allah. Harus husnudzon. Ya, jadi sing paling digeri Allah itu ibadah ya krono aku bukan krono surgaku. Ya proses niate lah. Usolli fardhu subuh ya lillah bukan lil surga toh.
Niat panjenengan kan bukan li khaufan linar nggih boten. Jadi ketika kita lesakan ya karena Allahnya, tapi prakteknya kadang ya kadang-kadang kiainya menjelaskan golek ganjaran sing akeh. Boleh. Tapi ku arek cili. Itu minal mubtadiin. Ya, orang ashabul bidayah, orang baru pemula-pemula ibadah boleh diinspirasi, diiming-iming. Oh, tak tukone McD. Oh nggih, Pak. Es krim nggih. Tapi seusia kula lan panjenengan ibu bapak nggih monggo nata ati lillah Allah. Wah itu wis swarga nata ati seperti itu yang mboten gampang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nggih. Lah akhirnya terus ayat Bapak Ibu ya. Innaladaina angkala, jadi orang-orang yang kamu sudah berdakwah, sudah ngajar dengan baik, dan sekali lagi Ibu Bapak, dakwah itu ilallah bukan ilal Islam. Ini 222 kali lafaz dakwah itu ngajak iling Allah bukan iling Islamnya. 222 kali kata dakwah. Tentu selama ini kan dakwah Islam ya bolehlah. Tapi menurut Allah, menurut Quran, dakwah itu ilallah, taat, pasrah Allah, eling Gusti Allah, sumeleh pada Gusti Allah, bukan pada Islamnya. Hari ini kan dibelokkan Islam. Ya orang tahu ngaji ya. Bagaimana dakwah Islam kok neng embong, Allahu Akbar, ndak maca kitab, ndak maca ayat, gimana? Ya balik Gusti Allah mawon, Allah. Dan itulah yang membuat Nabi Ayub, Bapak Ibu Bapak kan, Nabi Ayub niki kan 80 tahun Bu Pak, hidup enak lah, anak istri semua anak ayu-ayu gandeng-gandeng, diuji Gusti Allah lara niku. Ya. Setelah sakit itu ndonga mboten purun Pak. Nabi Ayub, istrinya marah Bu, sampean kok gelem ndonga mesti waras. Lah baru 5 tahun kok ndonga, iki kan dari Allah, aku kudu ridho. Enggak. Akhirnya dulu disebut lepra lah. Saya menyebut hari ini lebih cocok niku diabetes basah, Pak. Jadi pun longlet pun entek, udah drijine sudah diprotol kabeh semua, diabetes basah. Sampai akhirnya diasingkan di tengah padang pasir. Enggak ngereken belas, anak istrinya juga marah, enggak gelem donga. Bareng wis 18 tahun barulah donga ini mboten donga njaluk waras Bapak Ibu. Nabi Ayub niku hanya laporan Gusti Allah nggih. Surat Al-Anbiya ayat 83 sampean buka. Inni masaniyadurru anta arhamur rahimin. Ya Allah, kula niki lara. Saya ini sakit ya Allah, dan panjenengan arhamur rahimin, zat yang paling rahman, welas asih di antara orang yang welas asih. Langsung waras. Jadi doa itu sumelehnya pada Allah tadi loh, yang mutlak Allah, karena Allah pasrah betul Allahnya tadi. Jadi satu kali doa waras. Panjenengan ya bukan nabi ya berulang-ulang lah. Ini Al-Anbiya 83 nih. Niki donga saya Bu Pak. Donga yang menunjukkan kepasrahan betul Allah, tapi malah Allah seneng karena Allahnya tadi. Monggo nerokne kula niki bagus doa. Ini monggo. Ini masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ini masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Tentu lara niku donga itba tafaul Nabi Ayub ini bagus. Tapi hati pasrah malah langsung waras. Kula nih dadi lek corona baru 2 tahun. Baru 2 tahun nggih, dan itu pun salah teknis nih. Ada yang buku pernah saya sampaikan, saya baca lagi tadi malam Bapak Ibu, profesor dari Stanford University dari Pittsburgh, memang profesor ahli kesehatan semua, The Fundamental of Health Care Reform. Jadi buku ini setelah 2 tahun sekarang PPKM kan pun dicabut. Yeah.
memberi catatan-catatan. Profesor ini pada seluruh pemimpin sadunya, menurut beliau-beliau yang ahli kesehatan, sakit itu faktor fisik 30%, hati 70%. Hati, bukan fisik. Dan kemarin respon seluruh pemimpin sadunya kan lebih pendekatan fisik. Boleh, tapi yang penting hati. Satu, dua, kesimpulannya untuk profesor ahli kesehatan, Bu, ngatur tentang kesehatan sebaik apapun maksimal 30%. Makanya hati yang penting. Orangnya tuh hati ini sing sumeleh Gusti Allah, tuh noto hati ini sing gak gampang. Terus bener Nabi Ayub nih, ini masani dzuru antar waras. Ya, jadi lu gak gelem sampai di bojone murid-murid sampe ndonga. Lha iki saka Gusti Allah, itu paringi Gusti Allah. Lah aku kan kudu ridho. Niku sing disenengi Gusti Allah ngaten niku. Nggih. Lah tapi yo kula lan panjenengan hidupnya seperti ini noto hati pro yo angel. Tapi tetap latihan, moga-moga amin Allahumma. Lah innaladdina angkala, Muhammad sudahlah, yang tidak percaya musuhi kamu, sudah tidak percaya musuhi kamu, nanti aku yang akan angkal, ada belenggu-belenggu, rantai-rantai nanti di akhirat terutama. Waktu amat husah, dan nanti di akhirat dia akan mendapatkan makanan-makanan yang berduri, husah. Ya, memang ada keterangan di Quran, di hadis ibu bapak, orang kalau di neraka ya itu ya pakaiannya pakaian besi yang dipanasi, bukan pakaian kain, besi dipanasi. Dan neraka itu ya panas. Ketika keluar dari neraka, jalannya juga besi yang sedang panas menganga. Ya kita jangan sampai masuk neraka. Tapi yang dikehendaki Gusti Allah, ya ibadahmu ya jangan karena ingin takut neraka, ya karena Allahnya. Dengan ini lho, Quran diri juga menerangkan agar golek pahala. Hadis kan jadi banyak yang menerangkan agar panjenengan jangan sampai mampu neraka. Tapi kok nggih lillah itulah, tinggal itu hidup pilihan Bapak Ibu. Tapi lek cara kula alhamdulillah nggih seusia kula panjenengan sudah khusus 60 ke atas, kula 68 nggih. Nggih memang nggih betul ya krana Allah tadi. Arek cilik ya krana dawet, krana es krim, krana McD mungkin. Tidak salah, tidak. Tapi yang paling ketika Allah, sekali lagi hadis Bukhari bab golek ridane Gusti Allah. Nangge lek poso niku persis niku, jadi doa itu paling bagus niku. Mungkin poso ya asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhoka. Ridho dulu baru jannah. Niki sing bener. Ridhoka wal jannah. Ya, jannah. Ya, tanggal pinten nggih mboten 23 manut mawon lah. Nggih. Beda pendapat tetap ada nggih. Ya. Jadi nanti makanannya awadzaban alima, orang-orang sampai meninggal dunia tetap mukadzibin nggih. Boten Gusti bahkan mengancam Kanjeng Nabi. Yauma tarjul ardu wal jibal. Nah, mangke di akhirat Bapak Ibu, kalau sudah hari akhir datang, gunung, bumi ini kan enggak usah nunggu kiamat, sekarang udah di mana-mana Bapak Ibu. Ini sudah peringatan. Ini sudah dipin, ini mau kadima Bu. Di Turki itu hari ini saya cek laporan nggih, sudah hampir 20.000 orang, Bu. Masya Allah. Dan kejadian sekarang di Papua juga sudah mati banyak, berapa ini di Papua juga. Di Indonesia itu sekali lagi Bu, Pak, 2 jam sekali ada gempa bumi. Ya, monggo kita bersyukur paling kesehatan, mulai ibadah betul-betul tafarruh tafakuh Allah. Seusia kita apa yang kita cari? Kan pun istilah bapak kula wis ngidam kuburan.
Jenggai partai bareng lakon. Yes, ibadah madhep mantep Gusti Allah, noto ati sing betul-betul ikhlas mukhlisin lahudin itu lillah. Nggih. Inna arsalnaka rasula Muhammad, aku ngutus kamu sebagai rasul kepada orang Mekah. Tugas kamu sebagai utusan kamu mengajak beriman. Tapi ya tetap tidak beriman, zarni, biarlah aku nanti yang ngurusi kabeh, serahkan pada saya. Wa kamar sana ila fir'auna rasulah, seperti dulu Musa saya utus sebagai nabi kepada Fir'aun, pada orang-orang Mesir waktu itu. Ibu, bapak dan saudara sekalian, saya kira inilah beberapa hal yang hari ini kita sampaikan, yang dari beberapa zarni, khususnya zarni kalau tadi adalah bahwa kula lan panjenengan ya seperti Kanjeng Nabi diminta untuk tetap mudzakir, mengingatkan siapapun, tapi tazkirah niku, dakwah niku hakikatnya bukan pada Islamnya, pada Gusti Allah. Karena 222 kali lafaz dakwah itu ilallah 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 ilallah. Kula mengulang-ulang bolak-balik, agama kita Islam betul. Allah tidak akan menerima agama selain betul, tapi ketaatan beragama, loyalitas beragama bukan pada agamanya, pada Gusti Allah. Seperti semua ibadah, rukun pertama niat, dan niat itu krana Allah. Misalnya yang biasa melafalkan usolli fardhu sebagai lillah, bukan lil Islam. Lil swarga ya ora bener, khaufan linnar ya ora bener, lillah. Yang kita ucapkan sudah bener lillah, cuma prakteknya itu karena kita, ya sekali lagi, swarga neraka itu bagi minal mubtadiin lah. Kalau memandang panjenengan ini sudah bukan mubtadiin, sudah seusia mestinya sudah ashabun nihaya, sudah ngidam kuburan. Mosok tetap golek permen, golek McD, golek es. Lah, sulit tapi latihan. Monggo, nggih. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Nggih. Salam. Gimana, Bu? Enggak nggih. Jadi begini Bu, betul. Jadi anak-anak bukan anakmu. Seperti Nabi Nuh ketika nangis anaknya kan, itu bukan anakmu. Itu artinya sama dengan kata anak di Quran yang 3 itu. Ada Rabbana hab lana min azwajina qurrata ayun, ada jenis anak yang menyenangkan, qurrata ayun, yang beriman. Ada jenis anak yang aduwalakum, yang memusuhi kamu. Ada yang ketiga jenis anak yang fitnah, selalu ngisi-ngisini kamu. Nah, yang paling dikehendaki otomatis yang qurrata ayun. Lah itu perlu berdakwah. Dan dakwah pada anak, ibu bapak, uswatun hasanah itu lebih baik daripada mauidhah hasanah. Nasihat yang baik, tapi lebih baik lagi adalah contoh. Dan ibu bapaknya sembahyang jam itu bangsawan untuk ngejak anaknya. Sembahyang subuh jam 5 kan tidak mungkin. Apa contohnya? Jadi dakwah kepada anak niku uswatun hasanah, khususnya berilah contoh yang baik. Monggo dimulai dari orang tua. Pendidikan itu ibu bapak
apakah di keluarga, apakah di masyarakat, di sekolah, untuk karakter di sekolah nomor 1, di keluarga nomor 1. Jadi tempat pendidikan itu kan 3, keluarga, masyarakat, sekolah, kampus. Tapi menurut para ahli pendidikan, khusus karakter, akhlak, termasuk keimanan, itu keluarga nomor 1. Wong tuane. Nggih, dimulai kulolan panjenengan. Termasuk doa yang Nabi Ibrahim itu kan ikhtiar kan dohiri batin, Pak. Contoh yang baik, tapi arpe sholat menurut Nabi Ibrahim nika Rabbi jalni muqimus shalah, tentang sholat misalnya, ya Allah mugi-mugi kula sholat kula istiqomah wa min dzurriyyati, termasuk anak-anak saya. Tapi kok tetap diilingi sudah maksimal, kok tetap tugas sampean selesai. Kados Kanjeng Nabi. Kita ini dakwah maksa gak iso, termasuk berat anak. Cuma kita akan salah kalau kita belum melakukan dakwah, belum melakukan mau'idhah hasanah, termasuk uswatun hasanah. Itulah makanya tidak boleh selesai selama kita hidup di dunia ini. Monggo namanya balighu anni walau ayah pun sahabat ngerti seayat, sampaikan orang lain, termasuk anak-anak kita. Saya kira begitu, Bu. Moga inilah jadi kita ini latihan kesabaran, tabah, sabar, tabah, dan semua karakter, akhlak, keimanan dimulai pada keluarga. Jangan mengharapkan dari sekolah, Pak. Sekolah, kampus itu enggak ada kampus akan mengajarkan kampus itu. Kalau sering sekarang sedang agak mengkritik di kampus saya di UIN, di pelajaran dukur-dukur wah begini. Tapi kelemahan kampus 1, hanya ngajarkan kamu ngelakoni sakarmu, ndak ngelakoni sakarmu. Itu salah. Nah, kelebihan pesantren beda. Kalau pesantren kan beda. Kiai itu pengalaman saya, ibu bapak, pinter ini, tapi bahwa membangunkan sembahyang subuh santri itu lebih penting dari sekedar santrinya pinter-pinter maca ayat. Makanya itu uswatun hasanah. Kalau di kampus kan wonten analisis begini, Islam begini, tapi di kampus kan katakan UIN lah yang memang masih agama lah. Tapi kan kita tidak pernah ikut ngelakoni sakarmu, orang ngelakoni sakarmu kan salah kita. Kan tidak boleh. Kabur maktan indal antakulu malatafalun. Kamu mengucapkan tidak mengamalkan. Itu kan sama dengan atak muruna nasabil biri watang sauna angkus. Kamu ngajak baik tapi kamu melupakan dirimu sendiri. Saya kira begitu Bapak Ibu. Mudah-mudahan barokah. Mudah-mudahan dengan ibadah sekaligus taklim pagi ini, muga-muga sehat walafiat. Rumah tangga panjenengan barokah, rezeki ini barokah, umurnya barokah, anak-anak kita saleh dan salihah. Amin Allahumma amin. Dan sewaktu-waktu kelolaan panjenengan dipanggil Gusti Allah, dan pasti kita dipanggil Gusti Allah, tinggal nunggu giliran mawon. Allah menakdir kita dengan husnul khatimah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna wa auladana semua anak-anak kami ya Allah jadikanlah min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Quran wa ahlil ibadah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.